Suciwati, NIM 3820222422 dari Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Tanggal ini saya buktikan dengan orang Sumatera Express pada 12 Juni 2023. Ini adalah kartu UKM PPG. Saya mendaftar pada tanggal 31 Mei 2023. Marilah kita saksikan penampilan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ibu mau ngetes dulu semangatnya ya. Kalau ibu bilang biologi, kalian jawab yes. Kalau ibu bilang biologi, yes saja. Sebanyak 3 kali. Oke? Siap? Biologi? Yes. Biologi? Yes. Biologi? Yes. Oke. Sekretarisnya siapa yang tidak hadir hari ini? Kita yang tadi. Oke, ketua kelasnya, Alfian silakan dipimpin berdoa. Halo teman-temanku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau nanya nih, yang mau jawab harus angkat tangan dulu. Oke, aturannya setiap yang mau jawab angkat tangan, ibu tunjuk baru jawab. Di keluarganya ada yang punya saudara anak kembar nggak? Ada nggak? Yang tetangga? Tetangga? Siapa yang punya tetangga punya anak kembar gitu? Ada tapi kemiripannya bagaimana anak kembar tersebut? Kayak pengen tuh. Mirip banget ya. Nah, kalau keluarga kalian nih, kalian punya siapa yang punya kakak? Punya adik? Nah, Sarpian coba. Kalau kamu dengan kakak kamu kemiripannya mirip atau enggak? Ada kemiripan enggak? Ada, Bu. Tapi kalau dibandingkan dengan anak kembar, yang lebih mirip Anak kembar. anak kembar ya. Kalau misalnya Sarpian dengan Emilia, mirip enggak? Ada mirip-miripnya enggak? Ya, anggota segala sesuatunya memang sama, tapi kemiripannya enggak ya, jauh ya. Nah, kira-kira kemiripan itu kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kok kalau yang anak kembar mirip banget, bahkan kayak bilang belah dua, pinipin beda cuma beda rambut, ya kan? Terus kalau yang kakak adik ada sih mirip-miripnya, kadang ya dilihat sekilas mirip. Kalau diperhatikan betul-betul ya beda sebenarnya. Terus kalau sama yang bukan keluarga itu biasanya nggak mirip, sama-sama punya mata tapi matanya beda. Ada yang tahu? Kira-kira apa yang menyebabkan kemiripan tersebut? Karena ada apa? Gen, kromosom. Karena ada gen, ada kromosom. Yang lain? Dari sini? DNA. DNA. Apa sih DNA? Apa ya? Arjuna, gantian. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi dan kebutuhan manusia. DNA ditemukan di tertuliskan dan di dalam mitokondria. Nah, DNA materi genetik bisa diwariskan, itu kuncinya. Jadi ada materi genetik yang bisa diwariskan ke keturunannya, makanya orang-orang yang dalam satu jalur keturunan itu biasanya memiliki kemiripan. Ya. Kita akan belajar tentang apa? Ada yang nggak tahu? Materi genetik. Belajar tentang materi genetik. Oke, jadi benar ya, hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu kalian dapat mengaitkan hubungan struktur antara gen, DNA, dan kromosom dengan benar. Jadi harus benar tuh gen itu yang mana, kromosomnya yang mana, kemudian
DNA yang mana. Jadi ketika kalian bisa menunjukkan ketika ada gambar yang mana sih yang disebut gen, yang mana sih yang disebut kromosom. Kemudian kalian bisa menganalisis komponen penyusun DNA. DNA itu penyusunnya apa sih, kok bisa mengkode menjadi materi genetik, bisa diwariskan. Kemudian bisa membandingkan jenis-jenis kromosom, tipenya, tipe kromosom dan kromosom pada manusia dengan tepat. Ini kira-kira 7 pembelajaran yang setelah kalian belajar kalian harus paham berarti tentang ini, ya. Oke, untuk sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian siapkan HP kalian. Silakan semuanya HP-nya dibuka. Buka WA Ibu. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan tes awal untuk mendiagnosis apakah kalian sudah paham materi ini atau belum, sudah seberapa jauh kalian memahami materi tentang materi genetik. Caranya silakan kalian nanti baca soalnya, kemudian jawablah pilihan jawabannya A, B, C, atau D, kirim ke WA Ibu. Setiap satu nomor, setiap Ibu tampilkan langsung dikirim. Ibu tampilkan, kirim lagi. Misalnya 1 A, dan 2 B, dan seterusnya. Ya. Bisa? Siap? Ya. Tidak boleh tanya kanan kiri, jawab kepadanya. Oke? Oke. Waktunya satu soal 1 menit. Oke, cukup ya. Sekarang kalian coba amati gambar di depan. Gambar A, gambar apa? Ya, atau organisme ya. Yang B? Itu adalah ya. Diambil dari satu bagian tertentu yang paling kecil. Berarti maksudnya adalah penyusun dari tubuh si manusia ini. Apa? Unit terkecil penyusun makhluk hidup apa? Sel. Nah, di dalam sel ada organ yang paling besar nih di tengah. Organ apa? Ini organel. Organel sel yang paling besar yang fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel. Apa? Nukleus atau nama lainnya inti sel, ya. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat yang namanya ini apa nih? Kromosom. Tadi materi genetik yang berbentuk kromosom. Kemudian kromosom itu diapain? Di urai. Kalau diurai kromosom ternyata strukturnya seperti ini. Ada yang merah, biru, ini apa ya? Ada yang sudah tahu? Dari gambar sini C, D, E, ada yang sudah tahu yang termasuk materi genetik itu yang mana? DNA itu yang mana, gen itu yang mana? Tadi di awal sudah disebutkan. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu kromosom itu yang mana, DNA yang mana, dan gen yang mana? Karena kalian masih banyak yang belum tahu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang gen, DNA, dan kromosom dan bagaimana hubungan struktur ketiga materi genetik. Untuk mempermudah kalian dalam belajar, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berjumlah 5 orang. Cari kelompok yang baik sekarang. Setiap kelompok akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Tugas kalian nanti silakan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD ini. Sekarang Ibu bagikan dulu. Perhatikan. Sekarang silakan dibuka lembar pertama. Lembar pertama di bagian nama-nama, silakan nanti kalian tulis nama seluruh anggota kelompoknya. Kemudian lembar berikutnya itu tugas kalian mengerjakan. Silakan cari jawabannya, boleh dari internet, boleh dari buku.
Kalian jawab bagian A sampai H, kemudian diuraikan. Yang diuraikan berarti kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri. Ya. Kemudian yang masalah yang kedua, kalian kerjakan juga sama ya. Bagian A, B, C, D, E, 1, 2, 3 dikerjakannya, tulisnya di tabel, jangan digambar. Menuliskannya kalau yang pertama tadi digambar langsung, kalau yang kedua ini di tabelnya. A itu apa, B itu apa, dan seterusnya. Kemudian masalah yang ketiga, kalian juga menjawabnya di tabel. A itu apa, B sampai D, kemudian hasil perbandingannya. Hasil perbandingan itu misalnya kalau yang A itu seperti apa, oh ternyata letaknya di ujung atau di tengah atau di atas. Nah kemudian yang kedua, gambar karyotipe kromosom pada manusia. Kalian jawab sesuai pertanyaannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan terkait KPD-nya? Kerjasama ya, ada yang mencari jawaban, ada yang menulis. Ini boleh dibuka dulu, teknisnya boleh dibuka, ibu bawakan aja nanti ketika dipukul, ibu disatukan lagi. Jadi silakan boleh dibuka, bagi tugas. Oke, siap? Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Ada yang ditanyakan? Jadi ini jawabnya langsung di sini. A itu apa, B apa, C dan seterusnya. Nanti baru di sini diuraikan dengan kalimat kamu. Misalnya kamu mulainya dari dia itu ini terletak di dalam DNA adalah tapi ikut ya, cari di buku boleh. Gimana oke? Ya dikerjakan. Ada yang cari, ada yang nulis, jadi sama-sama tahu. Ya. Instruksinya jelaskan pakai bahasa kalian sendiri. Di internet boleh. Ya, jadi diuraikan misalnya jadi itu adalah itu terletak di kemudian DNA memadat membentuk boleh ya, silakan dimanfaatkan internetnya. Mau begini ada kendala? Yang ini jawabnya langsung di sini. A itu apa? Bagian yang ini. Di sini yang bagian tengah-tengah bisa dari ya, kalau itu pakai kalimat ditulis dalam ini dibandingkan hasilnya misalnya ini programnya terletak mana? Nah, ininya program terletak di ujung. Ini terletak. Jelas? Terus ada di internet.
Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit. Oke, selanjutnya kita akan presentasi. Jadi setiap kelompok bertanggung jawab pada materi tertentu yang ada di LKPD. Ibu pilih secara acak ya. Oke, materi yang pertama untuk kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk menjelaskan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan dimulai. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur kromosom. Nah, ini yang seperti untayan-untayan yang saling melilit ini namanya kromosom. Bagian-bagian kromosom yaitu ada sentromer, itu yang bagian tengah sini. Terus yang bagian ini namanya kromatin. Lalu yang seperti kelereng banyak ini namanya kromatin. Lalu ada nukleosom dan histon. Lalu yang seperti pita ini namanya DNA. Dan garis-garis ini yaitu gen. Oke. Baik, ibu tambah dikit ya, teman-teman sedikit. Jadi ini kalau kita baca dari ujung sini, ini adalah untaian DNA yang panjang. Nah, di dalam DNA inilah terdapat gen. Contohnya sepotong DNA di sini gen. Gen itu misalnya gen yang mengatur tentang warna kulit. Nanti di berikutnya ada gen lagi, gen yang mengatur tentang tipe rambut misalnya. Jadi gen itu terletak di DNA. DNA itu panjang, kemudian dia melilit pada protein histon, membentuk nukleosom ya. Nah, kemudian kumpulan dari nukleosom ini membentuk kromatin. Nah, kromatin ini memadat. Nah, ketika memadat itulah membentuk kromosom. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk presentasi. Oke, selanjutnya kita kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur DNA. Jadi di DNA ini yang pertama itu ada gula, jadi ada di nomor 3 yang warna biru ada gula. Yang kedua itu B, basa nitrogen. Yang A ini adalah aldehyde gabungan dengan ini. Selanjutnya yang C adalah fosfat yang ada kuning ini, warna kuning dan lingkarannya di dalam. Selanjutnya yaitu ada nukleotida, yaitu yang berada di dalam Nukleotida. nukleotida. Itu ada 3 komponen, yaitu ada gula, ada fosfat dan ada ini. Boleh ganti dengan yang lain? Akan dilanjutkan oleh Mas Nagita Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Di situ ada nukleosida yang ada di kotak itu ada basa nitrogen yang warna oranye ini, dan yang biru ini gula. Terus selanjutnya yaitu ada ikatan glikosida. 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 Bisnis pulang dan merasa pulang. Boleh kita pulang. Beta dari jenis ikatan yang pertama ikatan glikosida. Lalu yang kedua ikatan hidrogen. Dan yang ketiga ikatan fosfodiester. Ya, Ibu tambahkan dulu ya. Nih. Kalau DNA lihat perhatikan pitanya. Ada berapa? Ada 2 pita. Jadi makanya dia disebut double helix atau ganda.
Nah, ketika dua beta ini diurai, maka hasilnya seperti yang di tengah ini. Ternyata komponennya ada 3, ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Yang mereka diikat dengan beberapa jenis ikatan. Antara gula dengan fosfat, antara gula dengan basa nitrogen ada ikatan glukosida. Antara basa nitrogen dengan basa nitrogen ikatan hidrogen, dan antara fosfat dan gula ada ikatan fosfodiester. Makanya dia bisa melilit karena ada ikatan-ikatan. Jelas ya? Ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang itu kromosom berdasarkan letak sentromernya. Jika sentromer berada di pucuk itu dinamakan jika sentromer berada di pucuk dan memiliki satu lengan disebut dengan telosentrik. Dan jika sentromer berada di agak ke bawah sehingga menghasilkan dua lengan yang berbeda panjangnya dinamakan akrosentrik. Dan jika sentromer berada di agak ke bawah dan menghasilkan dua lengan yang satu panjang dan yang satu tidak panjang dinamakan submetasentrik. Dan yang terakhir, sentromer yang berada di tengah-tengah dan menghasilkan dua lengan yang sama panjangnya dinamakan metasentrik. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan arti dari merupakan sentromer terletak di kromosom, sehingga kromosom hanya mempunyai satu lengan. Dan penjelasan selanjutnya akrosentrik atau sentromer terletak di bagian subterminal terdekat ujung kromosom, sehingga kromosom berbentuk lurus seperti batang dengan satu lengan sama pendek dan satunya lagi sangat panjang. Berikut arti dari submetasentrik. Sentromer terletak di submedian salah satu ujung kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan yang tak sama panjang. Selanjutnya metasentrik, artinya sentromer terletak di lengan kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan yang sama panjang. Oke. Ya, diperhatikan betul-betul ya manfaatnya. Ada yang terletak di ujung, ada yang di tengah-tengah, ada yang hampir di ujung atau subterminal, ada juga yang ini yang hampir di tengah, agak di tengah. Itu perbedaan tipe kromosom. Selanjutnya kelompok keempat. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kromosom pada manusia. Nah, di sini ada kromosom pada pria dan kromosom pada wanita. Nah, jumlah pada kromosom manusia itu ada 23 pasang atau 46, dan 22 pasang ini disebut dengan autosom, dan satu pasang ini disebut dengan gonosom. Dan selanjutnya itu ada rumus pria yaitu 22A plus XY, dan selanjutnya rumus pada wanita yaitu 22A plus XX, dan pada ovum yaitu 22A plus X, dan pada sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Kromosom itu kalau dalam bentuk itu dia selalu berpasangan, jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, makanya di sini ada 22 pasang dengan satu pasang. Yang 22 itu yang autosom ini 1 sampai 22. Yang satu pasangnya itu yang XY atau XX. Jadi di sini penulisannya juga pasang 22 AA. Ada dua kali kalau ditulis 22A salah. Tapi kalau pada umum 22A hanya sekali saja. Itu juga pada sperma. Jelas ya? Oke. Sekarang untuk memperjelas pemahaman kalian, silakan yang
boleh bertanya dan setiap kelompok wajib mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Jadi nanti pada saat menjawab semuanya berkesempatan untuk menjawab. Oke? Siap? Sudah siap? Silakan kelompok mana yang mau bertanya? Oke, kelompok buka dulu. Silakan. Semuanya mencatat ya. Oke, kami ini dari kelompok koordinator 4 ingin bertanya bagaimana hubungan struktur antara gen DNA dan kromosom dan mana dari ketiganya tersebut materi genetik. Sudah dicatat semua? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana hubungan antara gen, kromosom, dan DNA dan mana yang termasuk materi genetik. Selanjutnya kelompok mana lagi yang bertanya? Kelompok 2 silakan. Oke, saya dari kelompok 2 akan bertanya, kenapa rumus kromosom pada sel telur dan sel sperma berbeda? Misalnya ovum 22A plus X dan sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Sudah dicatat semua? Oke, untuk pertanyaan pertama, kelompok siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 diperhatikan untuk menjawab. Hubungan antara struktur gen, DNA, dan kromosom. Mereka berhubungan karena DNA memiliki kode genetik yang membentuk suatu gen dalam tubuh. Terus selain itu DNA juga akan berikatan dengan protein histone sehingga membentuk kromosom. Jadi mereka itu saling berikatan. Terus mana yang termasuk dalam materi genetik? Materi genetik yaitu informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Materi genetik terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Materi genetik di dalam sel tubuh makhluk hidup lebih umum dikenal dengan DNA, walaupun juga terdapat molekul lain yaitu RNA. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Baiklah, kelompok kami akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwarisi dari induk KPD. Keturunannya, materi genetik tersebut meliputi DNA. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya, tadi jawaban dari kelompok 1 udah panjang banget. Sebenarnya lengkap, cuma di sini Bu sederhanakan lagi ya. Jadi hubungan strukturnya gimana sih? Nah, yang sini. Jadi kalau pertanyaannya mana sih yang termasuk materi genetik? Semuanya materi genetik, baik itu kromosom, DNA ataupun RNA. Jadi tadi masih ada yang masih ingat di depan di awal kromosom itu terletak di dalam organel apa? Di sana. Keberadaan si kromosom tersebut itu keberadaan materi genetik di dalam inti sel itu tidak selalu dalam bentuk kromosom, tapi bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Misalnya, pada saat sel akan membelah, maka DNA itu akan memadat membentuk kromosom. Jadi, kapan kromosom ditemukan? Ketika akan terjadi pembelahan sel. Tapi ketika tidak sedang terjadi pembelahan sel, maka materi genetik ini berupa untaian panjang DNA, tidak memadat. Nah, gen itulah terletak di sepanjang DNA, itu terletak atau tersimpan gen-gen pada lokusnya. Gen yang misalnya gen yang mengatur tipe hidung, gen yang mengatur tipe rambut, warna kulit. Nah, itu tersimpan di dalam DNA. Ketika mau membelah selnya, DNA itu yang panjang memadat membentuk kromosom. Itu hubungan strukturnya. Jadi kesemuanya adalah materi genetik. Jelas ya?
Oke, pertanyaan selanjutnya tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kenapa rumus kromosom pada ovum dan sperma berbeda? Coba kelompok mana yang mau jawab? Oke, kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sperma mengandung 2 kromosom yang berbeda, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan sel telur hanya memiliki 1 varian kromosom, yaitu kromosom X. Ini ya, ada yang dijelaskan. Nah, kelompok lain ada yang mau menambahi pertanyaan itu, kenapa sih kok beda? Kenapa yang sperma enggak 22A plus X juga? Kenapa ada 22A plus Y? Oke, silakan. Karena seks pria bersifat heterogametik atau menghasilkan 2 macam gamet, sehingga spermatozoa ada 2 macam, yaitu 22A plus X dan 22A plus Y. Oleh karena itu, formula kromosom seks pada sesi gamet pria adalah 22A plus X atau Y. Cukup dari saya. Masih ada yang menambahi? Kelompok lain? Maka ada yang perlu tambah ya. Coba perhatikan di sini. Kromosom pria dengan wanita. Kromosom seksnya. Kalau yang pria itu X, Y. Kemudian yang wanita X, X. Nah, pembentukan sel telur atau sel ovum itu terjadi pembelahan-pembelahan. Sebenarnya akan terbagi. X, ini kalau perempuan X semua kan? Ya. Kalau terbagi menjadi 2, maka kemungkinannya yang satunya mengandung kromosom X. Kalau yang terbentuk satunya juga mengandung kromosom X. Makanya disebut bahwa kromosom pada sel telur atau ovum itu selalu atau 22A plus X. Variannya atau variasinya atau jenisnya cuma 1, 22A plus X. Tapi kalau pada pria, karena kromosomnya itu XY ada 2 macam. Jadi ketika terjadi pembelahan atau terjadi pembentukan sel sperma, kemungkinannya berarti ya ada 2 kemungkinannya, mengandung yang X atau mengandung yang Y. Tuh, di situ kenapa bisa beda, karena di sini emang kromosomnya tipenya XY. Dia hetero, apa tadi istilahnya? Gametnya, jadi gamet atau sel spermanya yang bakal terbentuk itu mempunyai 2 kemungkinan atau 2 variasi, bisa X, bisa Y kan. Jadi nanti kalau ketemu nih misalnya di perkawinan itu dari ovum 22A plus X, kemudian sperma yang membuahi 22A plus X juga, maka anak yang terbentuk itu jenis kelaminnya apa? Perempuan. Seandainya kalau ovumnya sudah pasti ya 22 plus X, tapi sperma yang membuahi adalah sperma yang mengandung kromosom 22A plus Y, maka anak yang terbentuk laki-laki. Kembali lagi seperti ini. Maka di sini yang menentukan jenis kelamin pada kelahiran suatu bayi itu kromosom yang dibawa oleh ayahnya. Kalau ibunya, dia tidak memberikan pengaruh karena X terus. Jadi terserah, kalau spermanya yang datang Y jadi laki-laki, yang datang X jadilah perempuan. Bisa dipahami? Oh bisa. Oke. Coba sekarang siapa yang berani menyimpulkan? Yang Sapian, silakan. Ya, di sini pelajaran kali ini kita ingin menyimpulkan materi genetik yang terdiri atas gen, DNA, dan kromosom. Oke, yang lain ada yang mau nambahin? Oke, silakan menambahin. Oke, dari materi genetik ini dapat disimpulkan yaitu tentang materi genetik atau faktor hereditasnya, yaitu informasi yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang diwariskan oleh turunannya. Setelah itu kita juga dapat mengetahui tentang ilmu genetik yang mempelajari tentang gen, struktur dan proses pembentukan dan pewarisannya,
Kromosom. Terus gen. Apa sih yang menurut kalian yang menarik dari pelajaran tentang materi genetik ini? Ya, jadi rumus apa? Rumus kromosom pada ternyata berbeda. Makanya ya sifat-sifatnya juga berbeda ya. Oke, sekarang kalian buka lagi HP-nya. HP-nya keluarkan lagi. Kalian jawab seperti yang tadi jawab, tapi dikasih judul tes akhir. Ya, sudah siap? Waktunya 1 menit. Silakan kalian cek. Bu cek dulu ya, coba nanti. Pertanyaannya Sarpian. Tadi tes awalnya cuma benar 1, tes akhirnya benar semua. Emilia, tes awalnya salah semua, tes akhirnya cuma salah 1. Oke, diharapkan kalian bisa mendapatkan pelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun di awal ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita silakan ketua kelas Alfian dipimpin doa lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ditunjukkan dulu LKPD-nya. Doa lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hasilnya baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.